Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Badru Zaman. Saya dari jurusan Fisika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Komputasi untuk pertemuan ke-14, yaitu tentang Machine Learning. Untuk basicnya gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat dua buah folder yang berisi beberapa pemrograman tentang dasar-dasar Machine Learning. Itu yang pertama, kita coba dari machine learning basic klasifikasinya dulu. Nah, ini ada dua file juga yang nanti ada program machine learning dalam file dan machine learning dalam program. Nah, kita coba dalam file dulu. Ini ada 4 buah, ada yang ANN, DTR, KNN, dan SVM. Nah, untuk yang ANN dulu, ini kita menggunakan logika AND pandas. Kemudian ininya ada .txt dan .csv. Ini sebenarnya sama saja, hanya bedanya kalau ini yang teks gitu ya, atau ya kita notate misalkan kalau yang ini Excel gitu, atau CSV. Nah, misalkan ini yang .txt, yang ini misalkan .csv-nya kita coba buka. Ini contoh .csv gitu. Sebenarnya sama saja, tapi kita coba dulu misalkan ini nih. Ini yang .txt. Seperti biasa kita menggunakan from Scikit neural network, kemudian kita menggunakan import pandas. Nanti kita kalau coba run simulasi, ini sedang memproses gitu ya, mungkin agak lama. Nah, maka didapatlah hasilnya itu ini ya, 0, 0, 0, 0, kemudian 1, 1, 1, 0, ini 1, 0, 0, kemudian 1, 1, 1. Nah, ini untuk logika AND, metode Artificial Neural Network atau ANN gitu. Nah, ini tadi kita menggunakan logika AND.txt manggilnya gitu ya, yang txt. Kalau yang ininya sama aja sebenarnya, kalau yang CSV-nya juga sama aja. Hanya beda formatnya saja. Kita menggunakan CSV, kalau tadi menggunakan .txt. Nah, ini hasilnya sama saja. 0, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 1, 0, 0, dan 1, 1, maka ini targetnya juga akan 1. Nah, ya. Kemudian selanjutnya ada yang DTR. DTR juga sama, ada versi CSV dan TXT-nya. Sebetulnya tadi ya sama saja. Untuk ininya kita coba buka yang CSV. Nah, ini kita gunakan sklearn import tree dan masih tetap menggunakan pandas gitu. Nah, ini nanti kita filenya yang .csv. Kita coba run module. Nah, maka akan didapat seperti ini gitu ya. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, dan 1, 1, dan targetnya 1 gitu. Untuk yang ini juga sebenarnya sama saja, cuma bedanya kita menggunakan yang filenya itu .txt, txt gitu ya. Nah, ini sama saja hasilnya gitu. Kemudian selanjutnya kita coba yang KNN. Ini tetap juga ada dua ya, kita yang .csv sama .txt.
eh, coba kita run mode. Nah, ini contoh menggunakan logika AND metode K nearest neighbor gitu. Neighbor atau KKN. Untuk .txt-nya sebenarnya sama saja gitu ya, yang kayak yang PHP. Selanjutnya untuk metode versi SVM-nya gitu. Itu juga ada dua buah, ada yang PHP dan .txt. Terus kayak gitu. Nah, ini gitu ya. Menggunakan metode SVM. Selanjutnya tadi yang dalam file gitu ya, sekarang yang dalam program itu ada 4 juga, ada yang ANN, DTR, KKN, dan SVM. Kita coba dulu yang ANN. Nah, ini kita menggunakan from scalar neural network import MLPC MLP classifier. Database-nya gerbang logika AND. Ini X-nya sama dengan data, Y sama dengan target gitu ya. Nah, ini data, kemudian Y-nya target. Ini buat training and klasifikasinya. Dan ini nanti untuk pemrograman prediksinya. Artificial Neural Network. Kita coba run mode. Nah, maka akan didapatlah ketika ada logikanya 00, maka hasil prediksi itu 0, kemudian 010, 10, 10, dan 11 itu 1 gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang DTR itu ini ya, masih enggak, kita sekarang menggunakan scalar import tree. Ini database-nya gerbang logika AND, X-nya masih data, Y-nya target. Nah, ini kita gunakan tree.decision tree classifier. Cell.fit X, Y ini untuk pemrograman prediksinya. Kita coba run mode. Maka hasilnya itu sama seperti yang tadi, 00, maka hasil prediksi 0, 010, 100, dan 11 itu 1. Nah, selanjutnya metode KNN. Nah, ini kita gunakannya scalar.neighbor import nearest centroid. Nah, ini CLF dengan nearest centroid. Ini prediksinya, kita coba run mode. Nah, sama 0, maka 0, 010, 100, maka 11 itu hasil prediksinya 1. Kemudian untuk SVM itu kita importnya SVM. Ini untuk training and klasifikasinya svm.svc. Untuk prediksinya support vector matching gitu ya. Kita coba run mode. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, itu untuk machine learning basic yang klasifikasi. Sekarang coba yang prediksi. Nah, ini ada 4 buah juga, yaitu ada versi ANN untuk memplot di scene, kemudian ini juga DTR, ada KNN, dan SVM. Ini untuk sinus.txt-nya.
seperti ini gitu ya. Kemudian kita coba yang ANN. Nah, ini codingannya itu ada from scalar import network. Untuk database-nya tadi ya kita panggil yang sini.txt yang ini. Kemudian X-nya sama dengan data yang target, fit model regression neural network. Nah ini untuk menampilkannya fit reg.fit gitu X, Y. Kemudian menampilkan data prediksi dan untuk memplot data prediksinya nanti di grafiknya gitu. Kita coba run mode. Dia sedang memproses. Nah, maka didapatlah kesini gitu ya. Ini untuk 1 sampai 20, maka targetnya itu ini. Nah, ini. Kemudian muncullah dari grafiknya itu seperti ini. Dimana yang biru-biru titik-titiknya itu adalah datanya. Kemudian yang merah itu yang neural network. Dan ini sangat presisi gitu ya hasil prediksinya menggunakan neural network. Nah, kita selanjutnya coba yang DTR. Untuk yang DTR ini ya, dari library scalar import metode decision tree. Kemudian database-nya tadi kita yang filenya panggil yang jenis txt itu. Kemudian X-nya data, Y-nya target. Ini untuk fit model regresinya. Kemudian untuk menampilkan data hasil prediksinya, dan yang bawah itu untuk pemrograman plot data prediksinya. Kita coba run model, maka nanti akan didapat nah seperti ini gitu, dimana yang merahnya itu adalah decision tree-nya, yang biru itu adalah data-datanya, dan ini cukup atau sangat presisi juga gitu hasilnya ya. Kita selanjutnya masuk yang KNN. Yang KNN, nah ini kita dari library Escalon importkan Smoothboard, ada NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Ini nanti untuk tempat ini ya, grafik gitu ya datanya. Kemudian database-nya kita masih yang panggil yang tadi. Kemudian ini X-nya sebagai data, yang sebagai targetnya nanti. Kemudian untuk fit model regresinya untuk menampilkan data prediksi, dan yang bawah untuk memplot data prediksinya. Kita coba run model. Nah, maka akan didapat data prediksinya ketika menggunakan KNN atau Nearest Neighbor. Mana yang merah itu Nearest Neighbor-nya atau KNN-nya, dan yang biru itu datanya. Kemudian kita coba yang regression SVM file data. Coba ya. Ini kita import SVM. Nah, sama saja ya, ada plot data prediksi untuk menampilkan data prediksinya, ini untuk memfit model regresinya, dan ini X-nya sebagai data, Y-nya sebagai nanti targetnya. Kita coba run model.
Nah, maka didapatlah prediksi data menggunakan SVM itu seperti ini gitu. Nah, selanjutnya tadi udah yang basic prediksi, kemudian ini coba kita menggunakan regression SPM dan ANN untuk studi kasus GLBB gitu. Jadi kita gabungkan antara SPM dan ANN untuk menyelesaikan misalkan dalam studi kasus gerak lurus coba beraturan. Nah ini X sebagai data, Y sebagai target. Ini untuk SPR, untuk fit model regresi neural networknya, untuk menampilkan data prediksinya, dan yang bawah untuk memplot data prediksinya. Kita coba langsung run model. Nah, maka didapatlah prediksi data menggunakan SVM dan ANN. Nah, ini ya. Datanya dan grafiknya itu seperti ini. Dimana yang biru itu datanya, sedangkan yang merah, nah ada yang merah itu di sini, itu sebagai SVM-nya. Dan yang garis putus-putus hijau ini ANN. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.